pendekatan pembelajaran matematika beserta aplikasi dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Guru akan menjelaskan pengajaran materi bidang studi yang sudah tersusun dalam urutan tertentu, atau menggunakan materi yang terkait satu dengan yang lainnya dalam tingkat kedalaman yang berbeda, atau materi yang terintegrasi dalam suatu kesatuan multidisiplin ilmu. Pendekatan pembelajaran ini sebagai penjelasan untuk mempermudah para guru dalam memberikan pelayanan belajar. Sedangkan bagi siswa berguna untuk mempermudah memahami materi ajar yang disampaikan guru dengan memelihara suasana pembelajaran yang menyenangkan. Pendekatan pembelajaran merupakan suatu konsep atau prosedur yang digunakan dalam membahas suatu bahan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, memerlukan satu atau lebih metode pembelajaran. Penerapan pendekatan pembelajaran matematika. Dalam dunia pendidikan, matematika termasuk dalam salah satu bidang studi yang memegang peran penting, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik, mulai dari sekolah dasar, untuk membekali peserta didik dengan kemampuan logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Dalam pembelajaran matematika, seringkali didapatkan bahwa siswa masih sukar menerima dan mempelajari matematika. Bahkan, banyak yang mengeluh bahwa pelajaran matematika membosankan, tidak menarik, dan susah untuk dipahami. Pendekatan dalam pembelajaran matematika. Nah, perlu diketahui bahwa ada beberapa pendekatan dalam pembelajaran matematika. Pertama, pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah pendekatan pengajaran yang berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip, atau aturan. Pendekatan induktif dimulai dengan memberikan bermacam-macam contoh. Dari contoh-contoh tersebut, siswa mengerti keteraturan dan kemudian mengambil keputusan yang bersifat umum. Pendekatan induktif memiliki karakteristik: A. Pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang bersifat khusus, dan kemudian siswa dibimbing guru untuk dapat menyimpulkan hal-hal yang bersifat khusus tersebut menjadi lebih umum berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. B. Kegiatan utama siswa adalah mengamati, menyelidiki, memeriksa, memikirkan, dan menganalisis berdasarkan kemampuan masing-masing hal-hal yang bersifat khusus dan membangun konsep atau generalisasi atau sifat-sifat umum berdasarkan hal-hal khusus tersebut. C.
Siswa mempunyai kesempatan ikut aktif di dalam menemukan suatu rumus atau formula, akan tetapi formula atau rumus yang diperoleh dari cara induktif ini belum lengkap bila ditinjau dari proses belajar matematika. Misalnya saja, latihan dan aplikasinya masih diperlukan untuk memahami rumus yang dipelajari tersebut. D. Adanya semangat untuk menemukan. Adanya kesadaran akan hakikat pengetahuan dan mampu berpikir logis. E. Menemukan dan memahami rumus atau teorema tersebut membutuhkan waktu yang lama. Kedua, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif atau deductive approach adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Pendekatan deduktif merupakan suatu model penjelasan sebelum pengalaman belajar, di mana ceramah dan diskusi dilakukan lebih awal atau pengalaman konkret. Pembelajaran dengan pendekatan deduktif dimulai dengan menyajikan aturan, teorema, atau prinsip umum yang diikuti dengan contoh-contoh khusus atau penerapan aturan, prinsip umum ke dalam keadaan khusus. Dalam penalaran deduktif, tidak menerima generalisasi dari hasil observasi seperti yang diperoleh dari penalaran induktif. Dasar penalaran deduktif adalah kebenaran suatu pernyataan haruslah didasarkan pada pernyataan sebelumnya yang benar. Untuk menyatakan kebenaran yang paling awal atau pangkal adalah dengan memasukkan beberapa pernyataan awal atau pangkal sebagai suatu kesepakatan yang diterima kebenarannya tanpa pembuktian, yang dinamakan dengan aksioma atau postulat. Dengan penalaran deduktif dari kumpulan aksioma yang menggunakan pengertian pangkal tersebut, kita dapat sampai kepada teorema-teorema, yaitu pernyataan-pernyataan yang benar. Untuk membuktikan teorema dan menentukan jawab soal yang menggunakan pendekatan deduktif, pola berpikirnya sama, yaitu menentukan dulu aturan untuk memberlakukan keadaan khusus hingga didapat kesimpulan. Selanjutnya, erat pula kaitannya dengan generalisasi deduktif dalam matematika adalah cara-cara pembuktian dalil atau aturan atau sifat. Dalil atau aturan atau sifat dalam matematika merupakan generalisasi yang dapat dibuktikan kebenarannya secara deduktif. Untuk keperluan itu, ada beberapa macam cara pembuktian yang umumnya sudah jelas terlihat proses deduktifnya, seperti cara modus ponens, modus tollens, implikasi positif, kontra positif, kontra contoh, bukti tidak langsung, dan induksi matematika. Ketiga, pendekatan spiral. Pendekatan spiral merupakan suatu prosedur pembahasan konsep yang dimulai dengan cara sederhana dari konkret ke abstrak, dari cara intuitif ke analisis, dari penyelidikan atau eksplorasi ke penguasaan, dari tahap paling rendah hingga tahap yang paling tinggi, dalam waktu yang cukup lama dan dalam selang-selang waktu terpisah-pisah. Dalam pendekatan pembelajaran spiral,
mula-mula konsep tersebut dikenalkan dengan cara dan dalam bentuk sederhana yang makin lama makin kompleks dan dalam bentuk abstrak. Pada akhirnya digunakan bentuk umum dalam matematika, di antara selang waktu yang terpisah itu diberikan konsep-konsep lain. Keempat, pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan kontekstual, yaitu pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak dengan tiba-tiba. Pendekatan konstruktivisme merupakan suatu pendekatan dengan sebab tak terduga sebelumnya dengan suatu keterikatan yang cerdik dalam mempelajari karakter, kejadian, cerita, dan implikasinya. Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, bergelut dengan ide-ide, yaitu siswa harus mengkonstruksi pengetahuan di benak mereka sendiri. Pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran meliputi 4 tahap, yaitu yang pertama, apersepsi, kedua, eksplorasi, ketiga, diskusi dan penjelasan konsep, serta yang keempat, pengembangan dan aplikasi. Pendekatan pembelajaran yang kelima adalah pendekatan realistik. Pendekatan matematika realistik adalah suatu pendekatan yang menempatkan realitas atau kenyataan dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran, di mana siswa diberi kesempatan untuk mengonstruksi atau membangun sendiri pengetahuan matematika formalnya melalui masalah-masalah realitas yang ada. 6. Pendekatan pemecahan masalah. Pada hakikatnya, pemecahan masalah mengandung pengertian sebagai proses berpikir tingkat tinggi dan mempunyai peranan yang penting dalam pembelajaran matematika. Pendekatan pemecahan masalah adalah suatu rencana dan proses untuk menemukan sejumlah kombinasi dari sejumlah aturan yang diterapkan dalam upaya mengatasi situasi atau masalah yang dihadapi dalam pembelajaran di kelas atau secara bersama-sama. Menurut Polya, dalam pemecahan suatu masalah matematika terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu 1. Memahami masalah, 2. Merencanakan penyelesaiannya, 3. Melaksanakan perhitungan, dan keempat, memeriksa kembali proses dan hasil yang diperoleh. Pendekatan pembelajaran yang ketujuh yaitu pendekatan kontekstual atau CTL. Pendekatan pembelajaran kontekstual atau yang lebih dikenal sebagai Contextual Teaching and Learning atau CTL merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Nah, itulah beberapa pendekatan pembelajaran matematika beserta aplikasi dan pembelajaran. Guru atau tenaga pendidik hendaknya berperan sebagai fasilitator, yaitu memimpin dan membimbing siswa tanpa membeda-bedakan siswa tersebut.
Setiap guru memiliki metode pendekatan yang berbeda. Jadi, kita sebagai siswa hendaklah mengikuti atau terbiasakan diri kita untuk mengikuti metode guru tersebut. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat.